kebetulan salah satu film pendek saya dan teman-teman ini. Sebut judul dong. Makmum. Oke. Ini dia orang yang ada di balik rahasia kesuksesan film Makmum ya. Momennya media sosial itu naik ya. Iya, lagi trending di Indonesia. banget. Jadi segala sesuatunya nyari dari medsos. Dan kebetulan juga waktu itu Makmum pas naik. Tanpa kita sadari gitu. Jadi kita tuh tahu kalau Makmum ini sudah viral itu setahun setelahnya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Nah, kita langsung ke esensi kepenulisan skenario ya. Ini kan banyak ya orang bikin masterclass penulisan skenario dan lain-lain. Ini kan langsung, ini kayak masterclass juga loh ya. Langsung aja Mbak, ketika Mbak dapet tawaran untuk nulis skenario, apa yang pertama kali Mbak lakukan? Maksudnya ini bukan berdasarkan novel gitu ya. Kalau novel kan ada kayak bukunya, jadi Mbak bisa berimajinasi di situ. Biasanya apa? Treatment, sinopsis, logline atau apa yang kemudian dikembangkan? Kalau sekarang kan mayoritas dari treat kan. Pasti saya harus diskusi dulu karena ini mau arahnya kemana. Mungkin kan ada yang dibedakan dengan karya aslinya gitu ya, novelnya atau treatnya yang asli itu dibedakan. Terus ini mau kemasannya seperti apa, kita ngobrol dulu. Baru setelah itu saya paling buat sinopsis, kemudian ketika sudah di ACC, sinopsis pun nggak sekali jadi ya biasanya kan sinopsis mungkin 2 kali, kemudian baru masuk ke logline, treatment atau scene plot gitu, baru ke naskah. Tapi kalau untuk timeline yang saya berikan itu biasanya sinopsis dari awal itu paling 7 hari, kemudian dari sinopsis ke treatment ya sekitar 7 hari, seminggu, 2 minggu lah mentok. Terus ke naskah ya maksimalnya sebulan. Untuk bikin satu skenario film panjang draft 1 gitu, berapa bulan Mbak? Itu paling 1 bulan, itu maksimal ya. Maksimal 1 bulan ya? Cepet juga ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah bisa cepat gitu ya. Itu boleh tahu nggak inspirasi ketika menulis? Itu kan ada ya kadang-kadang bagian dari misalnya introduction-nya gitu ya, tahap-tahap 3 babaknya, kemudian setiap babaknya itu di breakdown lagi. Nah itu kan perlu ngisi daging-daging pengadeganan dan sebagainya. Itu kayak paling timing tepat waktu mencari inspirasi itu gimana Mbak? Atau kalau pas stuck gitu, padahal kan 1 bulan tadi ya paling lama, artinya ada target yang harus diselesaikan. Nah itu gimana tuh Mbak? Saya sih nggak ada treatment khusus ya, harus seperti apa, paling ngopi loh. Ngopi. Nanti ke kafe saya ya. Iya, saya sering kok loh. Nanti saya kasih diskon. Ngopi, kemudian mungkin yang paling kerasa adalah kalau udah nulis biasanya kan ada momen jenuh ya. Nah itu harus cari tempat baru. Nggak mungkin kayak di dalam kamar terus, harus ke kafe. Tapi most of the time di kamar? Ke kafe sih. Ke kafe. Karena kalau ke kafe jadi target Mbak. Kayak dalam waktu 2 jam harus selesai sekian halaman misalkan gitu, atau sekian scene kayak gitu. Kalau di kamar kan kayak nanti dulu. Jadi ada semacam drive dari luar yang kemudian memaksa kalau itu ngerjainnya itu di kafe, di luar kamar. Betul. Di luar rumah. Di luar rumah. Karena kalau di rumah kan ada aja hambatannya, bukan hambatan, tantangan sebenarnya. Kadang malah pingin nonton Netflix kan gitu. Kadang malah saya masak-masak dulu kan seperti itu. Ngelus-ngelus kucing gitu kalau saya. Iya, jadi distraction-nya banyak gitu ya. Dan kalau orang pergi ke kafe itu kan ini kayak ngantor gitu. Jadi ada semacam tuntutan gitu bahwa ini tuh lagi lu udah ngeluarin uang lo kamu ya, ngafe itu paling enggak kan kopinya, roti croissantnya gitu ya. Jadi ada tuntutan di sana. Tapi boleh nggak kalau misalnya Mbak pernah nggak semacam momen gitu, misalnya lagi ngafe gitu, lagi jenuh nih kan, stuck, terus lihat ada adegan orang lagi ngafe berantem pacaran itu, terus jadi inspirasi gitu, atau ada momen-momen kejadian yang kemudian langsung kayak nyetrum aja, gini, pernah nggak kayak gitu? Kalau untuk lihat langsungnya mah enggak ya, mungkin karena lagi-lagi saya nulisnya horor ya, di kafe kan jarang ada kejadian-kejadian horor, paling itu pacaran. Tapi kan bisa aja kayak adegan-adegan apa yang unpredictable gitu yang kemudian jadi terinspirasi, pernah nggak? Kalau kejadiannya enggak sih, tapi malah karena mungkin suasananya kalau di kafe yang tenang gitu, relax,
lebih gampang untuk mengingat hal-hal yang dulu-dulu pernah terjadi. Itu bisa jadi inspirasi gitu. Oke, jadi throwback gitu ya. Ada semacam memori yang kemudian muncul gitu karena dengan ambience-nya dari kafenya itu ya. Atau mungkin cari kafe yang agak horor atau temaram gitu Mbak, jadi lebih justru nyari kafe yang muter lagu-lagu mellow. Oke. Gitu. Kalau mellow kan saya orangnya baperan ya Mbak ya. Jadi kayak terenyuh gitu terus gampang keinget yang lain-lain gitu. Terus itu bisa dimasukin ke part ini, part itu dari situ. Emang agak aneh cara kerja saya. Iya. Tapi bukannya misalnya kalau orang lagi nulis skenario atau mungkin nulis novel juga, kalau saya itu biasanya saya pakai ini Mbak. Terus dia kan bisa milih lagu sendiri gitu atau ngikutin lagu yang ada di kafe itu. Tergantung. Kadang kalau memang butuh sehoror itu saya akhirnya muter gending atau apa gitu. Kan. Sengaja cari tempat-tempat yang agak surem memang. Nah seperti itu karena biar kok nggak dapat feel-nya gitu kan. Itu tempat yang surem selain kafe mana Mbak? Hotel. Hotel mahal kali hotel. Itu artinya untuk membangun karakterisasi Mbak kan juga harus masuk ya ke dalam cerita itu ya. Mbak kayak nyemplung walaupun Mbak bukan aktornya. Itu Mbak seperti nyemplung menjadi karakter yang Mbak bikin, rasa, emosi dan lain-lain. Itu seperti apa Mbak selain tadi mencari ambience atau apa mungkin baca buku atau lihat YouTube atau gimana? Riset pasti kan. Jadi kayak penggunaan mantra segala macam kan saya juga mantra. Ya, riset saya punya tim riset juga sih karena saya penakut sebenarnya. Jadi tim riset saya ini yang pemberani-pemberani ini mereka yang berkomunikasi dengan dukun atau guru spiritual atau apalah gitu. Mereka yang berkomunikasi langsung. Itu risetnya langsung ke narsum, maksudnya ke informan atau dari googling aja kayak apa sih dukun? Kalau yang mereka berarti yang langsung. Kalau saya paling googling beraninya. Itu penunjang karena terus terang saya nggak berani untuk ke pihak-pihak itu secara langsung gitu. Makanya saya butuh bantuan teman-teman ini untuk riset seperti itu. Oke. 5 karakter ini awalnya dari produser memang udah ada namanya gitu ya. Cuman belum detail gitu. Hal-hal yang bikin mereka trauma masing-masing, kemudian juga punya latar belakang kehidupan yang berbeda gitu. Jadi memang ini dari kisah nyata, kebetulan cerita ini basic idenya dari produser. Mbak, selama menulis skenario film gitu, ada nggak, mungkin nggak usah nyebut judulnya, tetapi ada yang kerasa kayak agak nggak serak atau kecewa atau merasa nggak maksimal gitu, ada nggak di antara itu? Atau semua ya ini kan belak-belakan ya, nggak boleh dong ngomong manusiawi dong, orang nggak serak gitu dengan sebuah film yang meskipun dia bagian dari itu, karena kan memang banyak kepentingan tadi, otomatis harus ada yang ngalah. Nah kemudian aduh filmnya kok gini ya, meskipun ditonton jutaan orang, tapi Mbak ada semacam kepuasan batin yang agak berkurang karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Pastinya ada. Ada ya? Ada. Walaupun saya suka, pasti kan tidak bisa 100% juga gitu ya. Tapi ada juga yang memang bisa dibilang agak kecewa ya ada gitu. Tapi balik lagi karena kita mungkin situasinya di lapangan seperti apa, kita kan nggak tahu. Kemudian juga mungkin persiapannya yang kurang matang atau apa, pasti banyak faktor lah gitu. Nggak bisa disalahkan 1-2 pihak aja gitu. Oke. Kalau harus menyebut siapa inspirator atau siapa sosok inspiratif muse gitu yang Mbak itu merasa karena itulah titik balik Mbak menjadi seorang penulis skenario film, itu boleh Indonesia, luar negeri, atau mungkin bukan manusia juga bisa. Oke. Kalau untuk yang aku pengen jadi penulis naskah gitu ya, pengen kerja di film itu Sylvester Stallone, Rocky Rambo ya. Rocky Rambo. Itu awal saya nggak sengaja nonton waktu kelas 8 SMP, nonton terus di pandangan saya waktu itu kan ganteng gitu ya, karena itu Rocky 4 jadi dianya masih muda gitu kan. Terus searching gitu, maskulin banget badannya gitu kan. Searching ternyata beliau juga aktor, sutradara, produser. Dari situ saya tahu ada penulis naskah gitu. Jadi Sylvester Stallone ya, bukan sutradara horor atau apa, bukan ya? Kalau sekarang lagi males-malesan segala macam tuh saya kayak recall aja gitu ngelihat YouTube-nya terus
Oh iya ya, dulu saya pernah di titik yang sepingin ini untuk jadi penulis naskah. Itu sih yang membuat biar nggak males-malesan lah ya. Kalau sekalian skenario film, Mbak, itu kan sebenarnya sudah kayak puncaknya seorang penulis skenario ya, karena biasanya kan orang tuh dari sinetron dulu, FTV, ya terus mungkin web series sekarang gitu kan, terus baru biasanya skenario film gitu. Kalau Mbak nih nggak langsung puncak gitu. Nah, tapi penasaran nggak sih, pengen gimana sih tuh nulis web series atau nulis kayak drama series yang kayak drakor gitu tapi versi Indonesia gitu? Atau sekarang ngapain gue udah di puncak, ngapain mengambil saya nggak bisa bilang itu. Kalau film itu puncak ya, karena menurut saya kesulitannya kan beda-beda ya. Mungkin ada penulis film bagus tapi ketika ditaruh ke sinetron nggak kuat, karena kan kejar tayangnya bukan main kan gitu, ngerjainnya juga waktunya sangat mepet dengan jumlah naskah yang segitu banyaknya. Betul. FTV pun juga sama, karena punya target pasar yang berbeda gitu, pasti penyesuaiannya pun berbeda gitu. Saya sempat punya asisten penulis yang kemarin sering nulis FTV, ketika di film dia bingung adaptasinya, mungkin dari gaya bahasa, dari adegannya itu kan beda. Dia balik ke FTV susah lagi. Gitu ya. Jadi nggak begitu kayak switch gitu, nggak bisa ya. Iya, mungkin karena punya tipe yang berbeda-beda ya. Kalau film ini kan 2 jam gitu kan. Series ini kan subplotnya harus banyak sekali gitu untuk mempertahankan cerita gitu ya. Tapi tertarik nggak, atau ini cuma karena nggak ada yang nawarin aja, atau mungkin suatu saat pengen bikin series gitu? Tetap pengen nyoba series, pengen nyoba. Cuma dengerin ya produser, pingin ini. Tolong Pak Bu. Jadi kalau pingin gitu kan, saya nggak membatasi juga harus film, harus horor gitu, enggak gitu. Karena saya juga punya kegiatan lain yang di luar film pun ada gitu kan. Maksudnya saya juga jualan makanan buat event gitu. Jadi semakin banyak hal yang saya kerjakan, menurut saya itu semakin mengasah kemampuan saya juga gitu. Tapi pengen jadi aktor nggak sih Mbak? Kalau aktor nggak, kayaknya takut merusak filmnya. Kok gitu banget sih? Justru ini harus tampil gitu ya. Walaupun cuma satu scene gitu ya, ngapain gitu. Atau jadi ekstras. Saya nggak kuat nahan tawa soalnya. Repot nanti kasihan. Ibu jadi ekstrasnya ya. Apalagi filmnya horor, terlalu terus dia gitu ganggu kan. Banget pasti. Tapi yang jelas skenario film gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, karena kita udah di ujung, apa sih yang bisa Mbak sampaikan ke para calon-calon penulis skenario film? Apalagi sekarang kita film ini lagi boom-boomnya, film Indonesia lagi jaya-jayanya jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Bahkan sekarang film Marvel mah udah nggak tahu kemana gitu penontonnya. Tapi bagi para orang-orang yang tertarik masuk ke dunia filmmaking, khususnya menjadi skenario writer gitu, itu apa sih yang harus mereka miliki, modalitas apa sih yang harus mereka miliki jika mereka ini bukan orang yang berpengalaman gitu? Coba sebanyak mungkin peluang yang ada, karena kita nggak pernah tahu nih peluang mana yang akhirnya membawa kita ke step yang lebih tinggi. Gitu, itu sih pesan saya, karena banyak dari teman-teman yang sering saya temui gitu ketika ngajar pun para mahasiswa-mahasiswi ini kayak aku pengen Mbak nulis, tapi kayaknya aku minder lah, atau aku kayaknya belum bisa ini, belum bisa itu gitu. Dia semua kan by proses gitu, namanya nulis naskah itu skill yang learning by doing kan, nggak bisa kayak cuman belajar teorinya terus nulis langsung bagus, nggak mungkin juga gitu. Ya coba terus gitu, terus perluas relasi. Itu penting sih, perluas relasi. Jadi mungkin dari yang simple-simple kayak ikut ngefollow mungkin medsosnya para filmmaker, mungkin juga sering ikut ke event-event film kayak Jogja kan banyak banget ya, kayak JAV itu momentum yang menurut saya luar biasa, bisa buat teman-teman berjejaring juga gitu. Ya, jadi tidak hanya masalah dia lulusan akademi atau universitas mana gitu. Kenyataannya Mbak Vidya walaupun MMTC ya, tapi banyak juga screenwriter itu banyak yang backgroundnya itu sebetulnya hampir tidak ada tracknya gitu ya. Kayak kita lihat mungkin dia sekolahnya apa, sekarang film. Joko Anwar aja penerbangan. Nah, penerbangan. Dan dulu kalau nggak salah wartawan Jakarta Post dan lain-lain. Artinya memang di dunia perfilman tuh ada semacam pulung dan momentum gitu yang juga tetap dibangun lewat tadi ya, jejaring, relasi, pengalaman, dan selalu mengambil
sesuatu kesempatan tuh dengan positif thinking gitu ya kira-kira ya. Siapa yang pernah berpikir Mbak dan Mas Reza ngomong yuk bikin film YouTube short film gitu ya makmum, biayanya berapa Mbak waktu itu Mbak? 500.000. 500 kan juta loh, 500.000 nggak nyampe 1 juta, itu hanya untuk biaya makan ya. Betul. Nah sepertinya ada kayak malaikat gitu yang kasihan, aduh nih kasihan nih gitu. Malam-malam syuting gitu ya. Syuting gitu ya, cuma dikasih uang nasbung gitu ya, masih bungkus. Tiba-tiba diberi semacam keberkahan lewat kemudian viral dan lain-lain. Jadi kita kadang lihat keberuntungan viralitas tuh nggak tiba-tiba, tapi juga di konsep, dan Mbak Vidya sudah memberi contohnya. Mudah-mudahan makin banyak penulis-penulis skenario dan satu kata buat film Indonesia Mbak. Satu kata sukses. Atau 2 kata? Sukses. Makin sukses berarti. Makin sukses banget. Makasih sekali Mbak Vidya atas ngobrol-ngobrolnya, dan kami tunggu film berikutnya nanti. Siap. Ya, nanti kita dikasih undangan premier Oke, ya. siap. Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Vidya. Sukses selalu. Terima kasih. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.